Membaiknya performa timnas Indonesia di kancah internasional yang tidak lagi fokus cuma pada turnamen regional seperti Piala AFF, otomatis membuat persaingan yang harus dihadapi Indonesia tidak lagi sebatas antar negara-negara di Asia Tenggara. Lebih dari itu, intensnya tantangan yang mengintai tim merah putih saat ini meluas hingga ke seluruh penjuru benua Asia. Lalu jika berkaca dari minimnya pengalaman Indonesia di level tertinggi, pasukan Garuda tentu harus bekerja lebih ekstra agar tak menjadi mangsa empuk tim-tim raksasa Asia. Ya, sejauh ini, sejak Indonesia mulai menapakkan kakinya di peta utama persaingan Asia, Irak menjadi lawan yang paling sering dihadapi tim Merah Putih, di mana sejak akhir 2023 lalu, total sudah 4 laga dilakoni pasukan Garuda, menantang Irak di berbagai ajang kompetisi. Namun menariknya, semakin lama Indonesia menjajal raksasa Timur Tengah itu, semakin luas pula adaptasi anak asuh Sintayong, mengimbangi kekuatan besar tim seperti Irak. Seperti yang terjadi pada pertemuan pertama saat Garuda Nusantara bertandang ke markas Singa Mesopotamia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Kala itu, Indonesia harus pulang dengan kekalahan mencolok 5-1. Namun pada pertemuan kedua, di babak penyisihan grup Piala Asia, meski harus kembali menelan hasil negatif, namun anak asuh Sintayong berhasil memangkas jumlah kebobolan menjadi 1-3. Dan tetap mampu mencetak 1 gol yang kemudian menjadi modal penting untuk lolos ke babak 16 besar. Begitupun dengan pertemuan ketiga dan keempat. Indonesia yang terus menunjukkan progres matang berubah menjadi lawan merepotkan yang harus dibendung timnas Irak. Seperti pada laga perebutan juara 3 Piala Asia U23, Irak hampir saja kehilangan tiket tampil di Olimpiade Paris andai tak mampu comeback atas dominasi pasukan Garuda. Dan di duel terakhir, tim Merah Putih sempat kembali lebih mendominasi permainan hingga membuat Jesus Casas selaku juru taktik timnas Irak frustasi bertemu anak asuh Sintayong. Indonesia memulai permainan dengan baik, yang membuat kami sulit menerapkan high press. Itu tidak mudah buat kami. Pada paruh pertama, kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Akan tetapi, kami melakukan perubahan pemain. Lalu ada kartu merah, itu penting buat kami. Semoga tim kalian lolos. Saya tidak berharap bertemu tim kalian. Jangan sampai kita satu grup lagi. Pungkas Jesus Casas kala itu, yang yakin dengan kualitas Indonesia saat ini untuk mendampingi Irak melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, selain Irak, Australia menjadi lawan selanjutnya yang bakal sering dihadapi Indonesia. Sebab sejak awal tahun 2024 hingga selesainya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, total ada 6 agenda yang pasti dilakoni kedua belah pihak di berbagai jenjang level, di mana 3 diantaranya sudah dilalui Indonesia maupun Australia dengan saling jegal-menjegal. Seperti pada pertemuan perdana, dendam pasukan Garuda yang takluk 0-4 di babak 16 besar Piala Asia berhasil dibalaskan Marcelino beserta kolega pada ajang Piala Asia U23 beberapa bulan setelahnya. Tidak hanya mengalahkan mereka, Indonesia bahkan mengubur asa Australia bersaing memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris. Sedangkan untuk pertemuan terakhir, duel seru tersaji antara tim junior masing-masing pada ajang Asian Championship Under-16. Namun karena Garuda Muda harus bermain dengan 10 pemain sejak menit-menit awal, laga akhirnya ditutup dengan skor 5-3 untuk kemenangan pasukan Kanguru. Ya, usai melalui 3 duel sengit,
kedua belah pihak akan kembali bersua di 3 laga sisa yang tak kalah krusial. Terlebih dalam agenda tersebut, mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia akan dipertaruhkan pada 2 laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan 1 laga sisanya menjadi panggung bagi tim junior untuk melanjutkan rivalitas mereka yang tergabung dalam grup G kualifikasi Piala Asia U17. Khusus untuk tim utama yang akan memperebutkan tiket tampil di Piala Dunia, tak ada alasan bagi Australia untuk meremehkan Indonesia. Sebab saat ini, kedalaman skuad Garuda telah di-upgrade dengan hadirnya nama-nama segar di berbagai lini. Dan perlu digarisbawahi, kendala timnas Indonesia saat menghadapi tim-tim seperti Irak hingga Australia hanya terletak pada kurangnya produktivitas lini serang yang kesulitan mencetak gol. Namun hal itu kini dapat diatasi dengan kehadiran Yung Ki-hun sebagai pelatih yang fokus membenahi ketajaman juru gedor tim Merah Putih. Selain itu, untuk sektor pertahanan, lini belakang tim Merah Putih kini dihuni oleh nama-nama sekaliber Jahit Ses, Kelvin Verdong, hingga Marten Pas. Maka dengan itu, kesalahan seperti kebobolan 4 gol di babak 16 besar Piala Asia dipastikan tidak akan terulang lagi. Lalu selebihnya, Indonesia tidak perlu khawatir jelang menghadapi Australia. Sebab sejak saat terakhir kali bertemu, skuad Merah Putih telah membuktikan jika mereka sanggup mengimbangi kompleksnya dominasi permainan yang ditampilkan raksasa-raksasa Asia. Selain itu, pelatih Australia sendiri sudah melihat potensi Indonesia menjadi ancaman mereka di kemudian hari. Namun bedanya, jika dulu Graham Arnold selaku juru taktik tim Kanguru hanya menotis transformasi postur punggawa Garuda, kini dirinya harus mewaspadai kedalaman komposisi anak asuh Sintayong yang diisi banyak pemain grade A dari berbagai liga terbaik Eropa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.